Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sampai ke bagian membuat daftar isi secara otomatis. Jadi pembuatan daftar isi itu intinya kita membuat formatnya dulu. Jadi membuat formatnya dulu apa saja yang akan dimasukkan ke daftar isi. Lalu di daftar isi ini kita panggil format tadi dan sehingga terangkum di halaman daftar isi menjadi daftar isi. Nah, daftar isi ini akan secara otomatis sehingga ketika setelah kita membuat daftar isi kemudian ada pengeditan konten, pengeditan isi, pengeditan tulisan, ada penambahan dan pengurangan yang berpengaruh pada berubahnya halaman, maka di sini ini nomor halaman yang tertera di daftar isi akan berubah secara otomatis, tidak perlu kita cek lagi nomornya sudah betul di halaman yang dimaksud apa tidak. Baik, caranya bagaimana? Ini yang mau dimasukkan daftar isi, biasanya daftar isi itu ada yang judul utama, ada yang subjudul. Subjudul ini bisa jadi subjudul 1, bisa jadi subjudul 2 dan seterusnya, tergantung format daftar isi yang mau kita masukkan seperti apa. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan judul dan satu subjudul. Jadi subjudulnya cuma satu, tidak tersusun dari beberapa subjudul. Nah, kalau mau disusun menjadi beberapa subjudul itu sama saja caranya. Jadi saya ambil contoh yang paling sederhana saja, subjudul cuma satu. Oke, dari ini ya, saya dari awal dulu. Jadi yang mau dimasukkan judul di daftar isi ini kita bikin formatnya menjadi judul. Jadi di halaman cover ini tidak ada ya biasanya. Kemudian di kata pengantar, nah kata pengantar ini akan masuk ke daftar isi. Oke, maka kata pengantar ini kita blok ya. Kita blok ini kata pengantar ini, kemudian klik di sini ya, yang paling bawah, jadi panah yang paling bawah ini. Kemudian kita create style, kasih nama judul. Oke, dan selesai. Jadi ini kata pengantar ini di style ini, di heading style ini masuk ke judul. Oke, dan lanjut daftar isi kita blok dan kita masukkan sebagai judul. Saya balik dulu ya. Jadi barusan ini normal ya, normal karena tidak diformat apa-apa, stylenya tidak diformat apa-apa, maka yang secara otomatis masuk ke normal. Ini kita masukkan jadikan judul. Lanjut, kemudian persembahan ini kita jadikan judul juga. Persembahan ya, ini jadikan judul. Kemudian bab 1 jadikan judul. Kemudian A ini adalah subjudul. Nah, seperti di tutorial yang lalu, ini kita sudah bikin A ini, ABC itu sudah dimasukkan subjudul. Jadi dalam contoh ini sudah masuk subjudul. Ini subjudul ya. Ini subjudul. Kemudian ini sudah masuk subjudul juga. Ini sudah masuk subjudul juga ya. Kemudian ini belum masuk, ini adalah judul. Oke. Kemudian ini adalah subjudul ya. Subjudul. Ini juga subjudul. Nah, ini melanjutkan yang di atas, yang di bab 1 ya. Jadi di bab 1 tadi terakhir subjudul itu E. Maka di sini melanjutkan menjadi F. Maka ini kita klik kanan, kita restart dari A, kita atur sehingga di bab 1 ini sampai ke E, di bab 2 ini sudah A lagi. Oke. Nah, ini masuk subjudul,
ini masuk subjudul, ini masuk subjudul, selesai. Oke, kalau ada di bawahnya lanjutkan saja. Ini hanya sekedar contoh dari saya, hanya potongan skripsi ya, hanya potongan saja. Kembali ke halaman daftar isi tadi. Nah, kalau sudah ya, tadi kita sudah bikin kayak tadi itu, jadi formatnya sudah kita bikin untuk dimasukkan ke daftar isi, maka tinggal dipanggil ke halaman ini agar menjadi daftar isi. Caranya bagaimana? Kita pilih di referensi. Jadi di toolbar referensi ini kita pilih table of content ya. Kemudian kita pilih custom table ya, custom table. Nah, ini adalah levelnya, seperti yang saya katakan tadi. Level itu maksudnya kalau subjudulnya itu cuma satu, berarti levelnya hanya dua ya, judul dan subjudul. Judul dan subjudul, jadi dua level. Kalau subnya itu teman-teman bikin ada 2 sub, maka ini levelnya jadi 3. Kalau subnya ada 3 level, maka menjadi 4. 3 level itu subjudulnya, 1 levelnya. Jadi 3 dan 1 4, dan seterusnya begitu. Karena di contoh ini hanya 2, maka ini cuman 2. Kemudian format table. Format table ini bisa kita pilih mau pakai yang mana. Jadi formatnya mau yang seperti apa, ini kita pilih sini. Ini sekedar contoh, kita pilih from template saja ya. Show page number red, align page number, ini page numbernya ditampilkan, kemudian page numbernya ada di sebelah kanan begitu ya. Jadi keterangannya itu ini. Kemudian ini adalah garis pemisahnya. Garis pemisahnya mau menggunakan titik-titik atau garis-garis atau garis yang lebih panjang, itu tinggal dipilih. Oke. Atau tambah garis ya juga tinggal dipilih. Saya contohkan yang seperti ini saja. Pilih option. Option ini kita pilih ya. Option ini kita pilih. Kemudian di sini kita cari style yang sudah kita bikin tadi. Yang kita bikin ada judul, ada subjudul. Heading 1, heading 2 ini ada angkanya, kita delete saja ya. Delete. Kemudian kita pergi ke judul yang tadi itu. Judul itu kita kasih nomor 1 karena ada di level 1. Kemudian subjudulnya ini, subjudul 1 ini level 2. Kalau teman-teman bikin subjudul lagi di bawahnya subjudul, maka subjudul kasih nama misalkan subjudul 2, maka nomornya adalah nomor 3, yang berarti dia itu ada di level 3. Oke. Setelah selesai kita klik OK, maka pengaturannya adalah judul, subjudul. Oke. Dan oke, maka ini sudah masuk menjadi daftar isi yang sudah kita bikin secara otomatis gitu ya. Nah, ini bisa kita ubah fontnya. Jadi misalkan fontnya ini kita kurang cocok ya, oh ini tidak cocok ini fontnya, pemilihan fontnya, maka kita bisa ubah. Besaran hurufnya juga kita bisa ubah, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, saya kira demikian untuk cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, kemudian seperti yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, untuk menjelaskan penggunaan enter, Ctrl Enter dengan Shift Enter. Nah, penggunaan Enter dengan Shift Enter pada pemisahan bab. Ya. Ini kita masuk ke penjelasan yang lalu. Penjelasan yang lalu sudah kita menjelaskan ini. Kalau memisah bab 1 dengan kajian itu agar dipisah menggunakan Shift Enter. Tandanya kalau sudah menggunakan Shift Enter seperti ini. Oke. Nah, ini bedanya. Kita lihat bab 1. Bab 1 ini dipisah menggunakan Enter saja, bukan Shift Enter.
tulisan bab 1 dengan pendahuluan ini kita pisah hanya menggunakan enter. Jadi gini ya, enter begini, bukan shift enter. Sehingga bedanya adalah seperti ini. Kalau dipisah menggunakan shift enter, maka di daftar isi itu, ini bab 2 kajian pustaka ini menjadi satu garis. Kalau dipisah menggunakan enter, maka jadinya seperti ini. Bab 1 ada nomor halamannya, pendahuluan juga ada nomor halamannya. Mestinya ini tidak seperti ini, tapi seperti ini. Bab 2 kajian pustaka. Jadi menjadi satu garis seperti ini, tidak seperti ini. Nah, maka ini perlu kita perbaiki. Kita masuk ke bab 1. Nah, bab 1 ini antara tulisan bab 1 dan pendahuluan kita pisah menggunakan shift enter. Jadi tekan Ctrl Shift kemudian enter. Oke. Lalu di sini kita klik kanan, update entry table. Nah, ini sudah gabung ya, gabung. Ini juga bisa dijadikan sebagai untuk ngoreksi tulisan ya. Jadi bab 1 ini kan tulisannya kapital semua, bab 2 kok tidak kapital. Ini kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini kita hurufnya ubah menjadi kapital semuanya. Kemudian di halaman daftar isi kita update maka di sini sudah berubah ya. Ini kata pengantar, daftar isi dan lain sebagainya. Kalau mau kita ubah ya tinggal kita ubah. Nah, kemudian misalkan di di tujuan masalah bab pendahuluan bab 1 tujuan masalah kita misalkan ada perubahan. Jadi di sini ini ada penambahan tulisan ya. Ada penambahan tulisan sehingga penambahan tulisan ini berefek pada berubahnya halaman. Oke. Maka di halaman ini ketika mestinya ini berubah, tapi ini enggak berubah masih. Caranya adalah ketika ada perubahan begitu itu, kita sudah selesai bikin daftar isi, kemudian ada perubahan isi yang halamannya juga berubah, ini kita tinggal blok, kemudian klik kanan update, pilih yang update number only ya. Nomor only update, maka yang tadi itu sudah terupdate nomor halamannya. Nomor halamannya sudah terupdate, ada di halaman 2. Oke. Oh, tadi saya bikin yang mana ya? Udah sampai berubah ya. Udah sampai berubah, saya tambahi dulu. Biar berubah halaman. Ini sekedar contoh ya. Jadi tujuan penelitian bab 1 ini ada di halaman 3. Oke. Ada di halaman 3, tujuan masalah di sini masih ada di halaman 1. Oke. Maka ini kita blok, kemudian update number only. Maka tujuan masalah sudah ada di halaman 3. Tujuan masalah ya. Tujuan penelitian sudah ada di halaman 3. Oke. Oke, saya kira begitu untuk pembuatan daftar isi. Oh ya, ini tidak saya jelaskan barusan ya. Ini kalau mau masuk di daftar isi ini, jadi sudah banyak halaman misalkan. Kalau mau masuk ke ini tinggal tekan kontrol kemudian klik. Ini langsung menuju ke yang dimaksud. Jadi kembali lagi ke daftar isi. Nah, di daftar isi ini kalau kita mau masuk kemana gitu, mau masuk ke bab 1, mau masuk ke apa gitu, itu tinggal tekan kontrol dan klik. Tekan kontrol dan klik. Nah, tekan kontrol klik maka akan masuk ke sana. Gitu ya. Saya kira demikian, semoga ini bermanfaat. Oh ya, ini sebetulnya sama ya cara pembuatan begini ini dengan daftar isi tulisan seperti ini dengan daftar gambar.
Jadi membuat daftar gambar otomatis ya sama dengan daftar ini, daftar isi ini caranya sama. Insya Allah kalau teman-teman masih belum bisa memahami caranya ini, kita akan membuat video baru yang menjelaskan mengenai caranya membuat daftar gambar yang juga secara otomatis. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.